Politisi PSI Ade Armando dirujak masyarakat Yogyakarta sebab musababnya karena mengkritik kekuasaan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijabat Sultan Hamengkubuwono ke-10 tanpa melalui pemilihan. Mengapa Ade Armando bertindak provokatif? Inilah Top Review. Inilah suasana ketika ratusan warga Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi di kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di kawasan Miliran Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi ini dipicu pernyataan politisi PSI Ade Armando yang terkait dengan politik dinasti dengan mengaitkan keistimewaan Yogyakarta. Sebelumnya melalui akun media sosial pribadinya, Ade Armando lewat pernyataannya menyerang BEM UGM dan BEM UI yang mengkritik politik dinasti dari pemegang kekuasaan. Lewat pernyataannya itu, Ade Armando juga menunjuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bentuk politik dinasti namun tidak dikritik mahasiswa. Karena itu Ade Armando balik mengkritik sikap mahasiswa khususnya BEM UI dan UGM. Di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM. Mereka gunakan baju kaos bertuliskan Republik Rasa Kerajaan. Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang menjadi gubernur karena garis keturunan. Ini ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang dilahirkan pada 2012. Dan salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam kelahiran undang-undang itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja di DPR yang bernama Ganjar Pranowo. Pertanyaannya, kenapa mahasiswa diam saja menyaksikan politik dinasti yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi ini? Apakah mereka takut? Atau memang nggak paham apa arti politik dinasti? Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat. Pernyataan ini membuat masyarakat Yogyakarta marah dan menggeruduk kantor DPW PSI. Karena itu, buru-buru Ade Armando minta maaf. Meski minta maaf, redaksi permintaan maaf itu masih diselipi kata seandainya video saya telah menimbulkan ketersinggungan. Melalui video ini, saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Permintaan maaf itu dinilai tidak tulus. Karena itu warga Yogyakarta yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Kesinambungan Keistimewaan atau Paman Usman mendesak agar Ade Armando datang ke Yogyakarta dan meminta maaf secara langsung kepada masyarakat Yogyakarta. Kemarahan warga Yogyakarta terhadap Ade Armando masih belum padam. Setelah 1 hari sebelumnya masyarakat menggelar aksi demo di depan kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia, sehari kemudian puluhan warga Yogyakarta menggelar ritual larung Sukerto di Sungai Gajah Wong yang berada di sisi timur kota Yogyakarta. Aksi dilakukan dengan mengarak orang dengan topeng foto Armando ke Sungai Gajah Wong. Peserta aksi menyalakan dupa dan asap serta membawa sekeranjang bunga setaman yang selanjutnya turun menyusuri sungai. Di tengah aliran sungai, peserta aksi menaburkan bunga ke atas bentangan kain putih dan aliran sungai sembari mengibaskan asap yang kemudian menghanyutkan foto Ade Armando di aliran sungai. Merespons gejolak masyarakat Yogyakarta, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep memastikan bahwa DPP PSI sudah memberikan teguran keras terhadap Ade Armando. Kaesang Pangarep juga menegaskan bahwa Ade Armando sudah minta maaf. Tanggapannya terkait pernyataannya Ade Armando, Mas, yang hari ini ya, Bang Ade Armando udah minta maaf udah. Oke, pertanyaan kedua.
Faktanya masih banyak politisi yang belum memahami sejarah Kesultanan Yogyakarta dan status istimewanya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal status keistimewaan itu telah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari undang-undang itu, salah satu poin penting tentang jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta diisi Sultan Hamengkubuwono dan Wakil Gubernur adalah Adipati Paku Alam. Pemerintah Indonesia itu menghargai asal-usul tradisi DIY, sehingga bunyi Undang-Undang Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur, Sultan, dan Wakil Gubernur Paku Alam yang melaksanakan itu aja. Memahami status Yogyakarta lengkap dengan sejarahnya memang diperlukan. Karena itu calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar meminta politisi PSI Ade Armando untuk belajar sejarah dari keistimewaan Yogyakarta. Kita harus tahulah sejarah Jogja itu kan memang punya kekhususan. Kerajaan yang paling cepat menerima NKRI dan memiliki jasa besar mempersatukan bangsa ini, bahkan sempat menjadi ibu kota adalah Yogyakarta. Sehingga jangan ganggu-ganggulah keistimewaan Jogja. Tapi yang secara nasional beda, karena Jogja itu istimewa berbeda dengan nasional. Saya kira sejarah gitu ya. ya, saya kira Ade Armando harus belajar sejarah. Pemahaman yang utuh terhadap sejarah Kesultanan Yogyakarta beserta kontribusinya terhadap keutuhan Republik Indonesia bukan hanya penting, tapi juga bisa menghindarkan orang dari pernyataan-pernyataan yang membuat gaduh